Halo sobat anime, kita gas lagi dah profilnya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Oke, yuk langsung aja kita gaskan lagi dah profilnya. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lushogi dia telah menunjukkan aksinya yang luar biasa, di mana dia dengan cukup mudah mengalahkan Demonic Beast itu ketika dia melepaskan sebuah serangan yang cukup luar biasa. Tapi ketika Lushogi telah melakukannya, di sini Demonic Beast itu ternyata ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuhnya, dan itu terlihat cukup mengerikan, dan itu mencoba untuk dapat melahap Lushogi. Tapi dengan cukup mudah di sini Lushogi dapat menghentikan itu semua jiwa-jiwa yang mencoba untuk dapat melahap dirinya. Tapi di sini Lushogi setelah dia membereskan jiwa-jiwa itu, dia juga cukup ternotis dengan sesuatu yang dia lihat, karena memang kini lagi-lagi dia pun dapat melihat sebuah benda kuning yang sedang menatap dirinya. Dan ketika Lushogi ingin meraihnya, lagi-lagi benda itu juga telah menghilang. Dan itu membuat Lushogi dia pun bingung dengan benda apa itu sebenarnya, dan dia juga berniat bertanya kepada gadis Xian apakah dia juga melihat benda itu juga. Tapi di sini untuk Lushogi sudahlah, nanti aja dulu, karena memang saat ini ada yang lebih penting, yaitu mendapatkan hadiah dari sistem. Ya apa ya yang akan aku dapatkan? Pasti ini adalah harta karun, ucap dari Lushogi, karena memang kini di depan dari Lushogi terlihat sebuah benda cahaya kuning, dan ketika dia ingin meraihnya, di sini ternyata hadiah yang telah disiapkan oleh sistem adalah sebuah benda yang disebut sebagai Moon Shadow, dan itu ada di level 60 yang membuat Lushogi tahu kalau ini pasti adalah benda yang sangat luar biasa. Jadi ini adalah bola mata spesial itu, ucap dari Lushogi, dan di sini dia pun tahu kalau benda ini pasti sangat luar biasa, dan dia pun langsung mengambilnya. Dan dia juga tahu benda ini adalah benda yang dapat memanggil Moon Shadow, dan tentunya ini akan sangat berbahaya jika ini sudah ada di level 60, dan aku mungkin saja akan tamat jika dalam satu serangan aku terkena serangan ini, ucap dari Lushogi. Dan dia juga cukup senang dengan apa yang telah dia panen di tempat ini. Aku mendapatkan 2 soul jade dan juga mendapatkan benda yang dapat memanggil Moon Shadow di level 60. Luar biasa, lumayan, ucap dari Lushogi. Dan jika benda ini diambil oleh Hating, aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Hating. Pasti Hating benar-benar akan luar biasa. Dan jika dia masuk ke rang 5, itu akan membuat Sektemo mendapatkan Great Cultivator, dan itu adalah hal yang luar biasa. Pada akhirnya Sektemo setelah bertahun-tahun akhirnya memiliki Great Cultivator, ucap dari Lushogi yang sungguh sangat senang. Ketika muridnya nanti pasti akan menjadi lebih kuat setelah dia mendapatkan soul jade ini. Namun tak lama setelahnya kini Xian dan juga Qian mereka pun datang, dan untuk gadis Xian tentunya dia pun bertanya bagaimana kondisi dari Lushogi, apakah dia sedikit terluka atau bagaimana. Tapi untuk Lushogi dia pun mengatakan tidak, dia baik-baik saja, dia hanya cuman luka-luka ringan dikit lah, dan itu tidak masalah, ucap dari Lushogi. Tapi di sini melihat mereka berdua yang asing ngebucin tentunya membuat Qian bisakah kalian melakukan itu nanti saja, ucap dari Qian. Selain itu juga di sini Qian mendekati Lushogi dan dia juga bertanya, paman lu, kau ini pasti monster ya? Kau ini pasti adalah seorang reinkarnasi yang hebat dari masa lalu ya? Ucap dari Qian ketika dia melihat aksi gila yang ditunjukkan oleh Lushogi, yang membuat Lushogi dia berujar, reinkarnasi? Ya mungkin saja itu benar, ucap dari Lushogi mengatakan sesuatu yang cukup ambigu. Tapi di dalam hati dia berujar, ya mungkin saja memang itu benar, karena sejatinya dulu aku adalah seorang pria ataupun anak dari seorang bangsawan, anak dari seorang kolong merat, karena aku juga memiliki banyak sekali koleksi mobil ketika aku masih menjadi manusia di dunia itu, di bumi, ucap dari Lushogi. Tapi di sini untuk Nona Xian dia pun mengatakan tidak ada namanya reinkarnasi, tidak ada reinkarnasi itu, ucap dari gadis Xian itu. Dan untuk Qian, tidak aku cuma bercanda, ucap dari gadis ini. Dan karena memang Lushogi telah menunjukkan aksi yang luar biasa, dia pun mengatakan kalau paman lu, kau pasti akan terkenal di seluruh Beizhou mulai saat ini, ucap dari gadis Qian. Karena itu memang saat ini mereka sedang disaksikan oleh banyak orang, yang membuat Lushogi pasti beritanya akan tersebar ke seluruh Beizhou, dan itu membuat Lushogi dia berujar, ya tentu saja, sambut dari Lushogi. Namun di sini Lushogi dia juga masih sedikit khawatir, karena memang saat ini dia tidak menemukan orang-orang yang berasal dari asosiasi Yellow Moon. Di mana mereka? Tidak ada. Padahal sebelumnya ketika aku menyelesaikan misi Genki, ada orang-orang yang berasal dari sekte para pomon. Tapi di sini kenapa tidak ada? Ucap dari Lushogi.
Atau jangan-jangan dua orang yang sebelumnya itu mereka adalah orang-orang yang berasal dari organisasi Lumun itu. Ujar dari Lee Seok-gi yang mulai curiga. Padahal itu bukan, itu adalah orang-orang dari Secret Tower. Heavenly Secret, ya gitulah. Dan karena memang urusan yang ada di tempat ini telah usai, membuat Lee Seok-gi dia pun berencana untuk pergi kembali ke sekte dari gadis-gadis ini. Ayo kita pergi ke Gunung Chunkyu, ucap dari Lee Seok-gi. Maka setelah kini mereka pun pergi meninggalkan tempat ini. Tapi sepanjang perjalanan Lee Seok-gi dia pun mengatakan, aku merasa kalau ada yang kelupaan nih, apa ya? Ucap dari Lee Seok-gi, dan ternyata yang dilupakan oleh Lee Seok-gi adalah bocah player ini. Wah tuh, dia nggak tahu di mana dan dia tinggalkan gitu aja sama Lee Seok-gi di tengah-tengah badai salju. Wah tuh, padahal dia adalah kameramennya si Lee Seok-gi, tapi ya Lee Seok-gi nggak peduli juga sih. Ya sudahlah. Dan setelahnya kini Lee Seok-gi dia pun berjalan menuju tempat di mana gadis yang dia tinggal. Tapi di dalam perjalanan itulah di sini Lee Seok-gi dia pun juga bertanya, Xian, saat aku mengalahkan Demonic Beast itu, apakah kau melihat sesuatu yang cukup aneh? Ucap dari Lee Seok-gi, aneh. Kalau yang aneh, jawab dari gadis Kian. Wah tuh, padahal yang dimaksud Lee Seok-gi adalah benda kuning yang sebelumnya itu. Tapi di sini untuk Nona Xian dia pun mengatakan, apa? Aneh, apakah kau melihat sesuatu yang aneh? Malah ditanya balik dong. Waduh, dan untuk Lee Seok-gi, sepertinya gadis Xian dia nggak tahu tentang ini. Tapi apakah aku harus memberitahukannya sekarang? Tapi mungkin saja ini agak sulit juga bagi gadis Xian, bahkan dengan level dia yang ada saat ini. Ucap dari Lee Seok-gi yang berpikir kalau sepertinya Nona Xian tidak tahu tentang benda kuning yang memperhatikannya itu. Tapi ya sudah, karena memang gadis Xian nggak tahu, ya udah nanti aja kita beritahu. Ucap dari Lee Seok-gi di dalam hati. Maka dari itulah dia mengatakan, tidak ada apa-apa kok. Dan jika itu benar, mungkin aja itu adalah asosiasi Yellow Moon maksudku. Tapi ya sudahlah, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini setelah dia mengatakan itu semua, di sini Lee Seok-gi dia pun kembali membuka panel sistem miliknya untuk dapat melihat misi plot utama udah sampai mana, dan harusnya setidaknya ini sudah 10% kan, ucap dari Lee Seok-gi. Dan ketika Lee Seok-gi ingin melihat hadiah apa yang akan dia dapatkan, setidaknya aku pasti mendapatkan sekitar 15 juta poin XP dan lumayan. Tapi ketika Lee Seok-gi dia melihat panel sistem, ternyata cuma naik 5%. Halah, 5%? Apa-apaan ini? Padahal aku telah mengalahkan big bossnya loh. Masa cuma 5%? Apa-apaan ini? Padahal ketika aku mengalahkan Chengki, itu meningkat sampai 12% loh. Ucap dari Lee Seok-gi yang agak sedikit kesal. Tapi di sini dia juga mulai berpikir, apakah misi mengalahkan Chengki itu lebih besar daripada misi mengalahkan Moonlight Ice Wolf King itu? Atau ada sesuatu yang terlewatkan ya? Ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini Lee Seok-gi dia juga berpikir tentang benda kuning yang sebelumnya itu. Apakah misi utama dari Beizo ini ada hubungannya dengan benda kuning itu? Tapi aku juga pernah melihatnya di Beizo, di Kingzo maksudnya. Jadi jangan-jangan, apakah ini semua ada hubungannya dengan diriku? Ucap dari Lee Seok-gi yang membuatnya jadi tambah bingung tentang benda apa itu. Tapi itu juga membuktikan kalau identitasnya adalah sebagai seorang yang terpilih telah terkonfirmasi, alias MC utama di dalam dunia ini adalah dia. Udah terkonfirmasi karena dia telah dilirik oleh benda kuning yang nggak tahu apa itu. Tapi di sini Lee Seok-gi dia juga tahu, setelah dia mencapai Sword Heart Cool di level 5, pasti aku dapat menghancurkan bola merah itu. Bola kuning maksudnya. Ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini Lee Seok-gi yang membuka panel sistem, tentunya dia pun bengong. Namun kelihatan Lee Seok-gi yang bengong di sini dia pun dipanggil juga oleh Nona Xian, di mana Nona Xian dia pun mengatakan kalau sebelumnya wanita yang ditunjuk oleh Lee Seok-gi ketika mereka masuk ke dalam gua, dia pun mulai mengingatnya. Benarkah? Tanya dari Lee Seok-gi. Ya, aku ingat dia adalah Euro dan dia adalah salah satu dari 12 penjaga menara Heavenly Secret. Ucap dari gadis Xian. Benarkah? Apakah kau yakin? Tanya dari Lee Seok-gi. Heavenly Secret itu adalah sebuah kelompok yang memang perlu diperhatikan juga. Ucap dari Lee Seok-gi yang memang tahu tentang Heavenly Secret itu. Tapi di sini Nona Xian dia pun mengatakan kalau dulu dia pernah pergi ke tempat itu bersama dengan saudara seniornya, yaitu Senior He. Dan orang yang menyambut mereka di menara Heavenly Secret itu adalah Euro itu. Mendengar Bibi Marcella mengatakan Senior He, membuat Nona Kian itu dia pun mengatakan kalau senior yang dimaksud oleh Nona ataupun bibinya ini adalah Senior He yang merupakan tetua di Gunung Chunkyu dia, dan nama lengkapnya adalah Hylian, dan dia adalah orang yang luar biasa. Ucap dari gadis Kian itu. Tapi untuk Lee Seok-gi, luar biasa apaan? Padahal dulu ketika aku masih menjadi seorang player, dia adalah orang yang mengerikan. Ucap dari Lee Seok-gi karena memang dia tahu gadis itu sosok senior yang diucapkan oleh ciwi-ciwi ini. Waduh, karena memang dia walaupun ya nggak terlalu big
Tapi ya ngeri juga nih ucap dari Lee Seung-gi. Dia ganas. Waduh. Tapi di sini dia juga masih berpikir tentang Euro itu yang berasal dari Heavenly Secret. Heavenly Secret. Dan dia adalah Euro. Lantas jika itu benar, siapa yang ada di sebelah orang itu? Tanya dari Lee Seung-gi yang bingung. Tapi di sini untuk Nona Kian dia pun mengatakan kalau dia juga pernah mendengar kalau ada 12 penguasa ataupun tetua dari Heavenly Secret. Dan ada juga satu orang sosok yang misterius. Dan orang yang misterius itu adalah Master Menara. Namun dari gadis Xian itu dan Master Menara itu masih aja terus misterius. Dia adalah sosok yang misterius, ucap dari gadis Xian itu. Namun di sini ketika mereka membahas tentang para tetua dari Heavenly Secret di sini, Lee Seung-gi pun sadar kalau sepertinya ini agak sedikit merepotkan dan jika mereka harus berpapasan ataupun berurusan dengan orang itu tentunya itu agak sedikit merepotkan dan tentunya di sini mereka harus berhati-hati. Ucap dari Lee Seung-gi dan aku juga penasaran lebih menakutkan mana Heavenly Secret atau aku. Orang yang terpilih ini. Ucap dari Lee Seung-gi. Tapi memangnya apa yang harus dikhawatirkan? Tidak ada karena aku adalah MC utamanya. Ucap dari Lee Seung-gi. Sedangkan di sisi lainnya kini di Bezo juga di Menara Heavenly Secret cabang Bezo di sini tua yaitu si Rohu dalam kondisi yang enggak baik-baik saja karena memang dia juga sudah terluka sedikit ketika dia berhadapan dengan Lee Seung-gi sebelumnya dan esensinya juga diserap oleh Demonic Beast itu. Dan itu membuat tubuhnya kini lemah. Tapi di sini ketika dia sedang beristirahat sejenak, di sini Master Menara dia pun kembali datang dan memanggilnya. Di mana Master Menara juga meminta esensi yang dimiliki oleh gadis Row yang membuat Row ini dia langsung keringat dingin ingin esensiku lagi. Tapi kondisiku seperti ini. Ucap dari gadis ini di dalam hati. Tapi karena di sini Master Menara tetap memintanya, gadis Row dia nggak punya pilihan lain selain dia memberikan esensi miliknya. Dan setelah dia memberikannya, dia lemes. Karena esensinya udah diserap, diambil oleh Master Menara. Dan untuk Master Menara ketika dia mendapatkan esensinya, dia pun mencoba untuk merapal sebuah mantra-mantra unik. Tapi ketika dia mencoba untuk dapat melakukannya, dia pun kembali memuntahkan setengah esensi yang membuatnya pun bingung dengan apa yang telah terjadi. Kenapa? Tidak mungkin. Kenapa aku masih tidak bisa melakukannya? Ujar dari Master Menara. Bahkan saat ini dia juga nggak bisa lagi memprediksi yang ada tentang masa depan dari Nona Kian ataupun Xian. Dan itu jelas membuat Master Menara dia pun berpikir kalau sepertinya ini akibat dari Row yang udah ketahuan oleh gadis Xian yang membuat dirinya tahu kalau sepertinya bidang caturnya ini udah nggak berguna lagi. Maka dari itulah untuk dapat menyembunyikan diri di sini Master Menara dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus menghilangkan semua jejak-jejaknya. Maka dari itulah dia pun memanggil gadis Row untuk ikut bersama dengan dirinya. Dan di sini Master Menara dia pun membawa gadis Row kembali ke tengah-tengah badai salju. Dan untuk gadis Row tentunya dia udah lemes dong ketika semua esensi yang dia miliki juga udah diambil. Apalagi tiba-tiba saja dia pun dikenai sebuah tongkat yang dimiliki oleh Master Menara, yang membuat gadis ini dia pun bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Master Menara. Karena tiba-tiba aja semua energi spiritual yang dia miliki diambil oleh Master Menara dan dia langsung kering. Langsung kering seperti ini dan tidak berguna lagi. Dan tentunya pilar ataupun bidak yang tidak berguna tidak perlu ada lagi. Ucap dari Master Menara yang kini mengambil semua energi spiritual yang dimiliki oleh Row. Dan untuk Master Menara dia memindahkannya ke dalam serangga kecil miliknya. Heavenly Secretku telah didirikan selama ribuan tahun. Dan dalam 1000 tahun aku telah banyak membuat para kultivator hebat. Tapi ini benar-benar pemborosan. Ucap dari Master Menara. Setelah dia mengambil esensi milik gadis itu, kini tubuhnya kembali terlihat lebih mudah pula. Dan di sini Master Menara dia juga mulai kesal dengan Lee Seung-gi yang selalu saja mengganggu rencananya. Perasaan yang aku alami saat ini aku belum pernah merasakan selama ratusan tahun. Tapi aku benar-benar sangat membenci perasaan ini. Ucap dari Master Menara. Dia kembali muda setelah dia mengambil energi spiritual yang dimiliki oleh pilar-pilarnya, yaitu si Row. Sedangkan di sisi lainnya saat ini masak mie hangat, sup hangat di tengah-tengah badai salju. Tentunya ini adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Apalagi yang masak itu adalah Lee Seung-gi.
Tapi di sini Lee Seok-gi pun sungguh sangat senang suasana hatinya ketika dia membuka token ajaib itu lagi, token forum para MC dunia, di mana dia mengatakan ataupun melihat apa yang diucapkan oleh si Nona Kian yang mengatakan kalau dia memberitahukan kepada orang-orang lainnya, yaitu 3 karakter utama lainnya, mengatakan kalau dia telah menyaksikan aksi gila yang ditunjukkan oleh Lee Seok-gi ketika Lee Seok-gi mengalahkan Demonic Beast yang telah dibangkitkan kembali, dan itu adalah hal yang sungguh luar biasa. Ujar dari si Kian di dalam forum itu, dan untuk Lee Seok-gi yang melihatnya tentunya dia sungguh sangat senang. Tapi di sini Lee Seok-gi agak sedikit kesal ketika 2 MC lainnya meragukan apa yang diucapkan oleh Nona Kian itu. Tapi untuk Yue tentunya dia yakin dengan apa yang dilakukan oleh Lee Seok-gi. Tapi Lee Seok-gi kesal ketika 2 MC lainnya malah meragui kemampuannya. Tapi ketika Kian mengatakan kalau Lee Seok-gi benar-benar mengalahkannya, membuat Lee Seok-gi lagi-lagi senang. Wah, tuh. Apalagi dia terus dipuji oleh Kian yang menunjukkan aksi yang luar biasa. Namun apa yang diucapkan oleh Kian di dalam forum ini tentunya membuat Yue yang melihatnya dia tidak percaya kalau ternyata Lee Seok-gi benar-benar gila, telah menembus rank 4 dan menunjukkan aksi yang luar biasa yang membuat Yue dia pun tahu kalau saat ini Lee Seok-gi hampir saja mengejar rank miliknya. Maka dari itulah aku tidak bisa lagi bermalas-malasan seperti ini, ucap dari Yue. Maka dari itulah kini dia mulai fokus untuk terus berlatih lagi agar dia tidak dikejar oleh Lee Seok-gi. Sedangkan di sisi lainnya kini untuk Kian dan juga Xian, mereka pun sudah tidak sabar lagi menantikan masakan yang telah disiapkan oleh Lee Seok-gi. Ini luar biasa, ucap dari mereka. Apalagi ketika Lee Seok-gi kini mulai memberikan semangkuk sup hangat itu kepada mereka. Dan untuk Lee Seok-gi dia juga mengucapkan, kerja bagus Kian, ucap dari Lee Seok-gi yang membuat Kian dia pun bingung. Apa? Kerja bagus apaan nih? Ujar dari gadis Kian ini yang bingung kenapa Lee Seok-gi tiba-tiba saja memuji dirinya. Lah, kenapa dia tiba-tiba memuji diriku? Oh, mungkinkah Paman Marshall dia memujiku tentang masalah Heavenly Secret sebelumnya? Ujar dari gadis ini yang gak tahu kalau Lee Seok-gi memujinya karena Kian telah memberikan respon positif ataupun menunjukkan sisi-sisi positifnya kepada para player MC lainnya di dalam forum yang sebelumnya itu. Dan untuk gadis Kian tentunya dia sungguh sangat senang. Dan dia berpikir ini semua tentang hubungannya dengan Heavenly Secret. Maka dari itulah dia pun berniat untuk segera pergi menuju Heavenly Secret untuk membuat sebuah kekacauan. Dan dia pun sungguh sangat senang karena dia dipuji oleh Lee Seok-gi dan dia bersiap untuk pergi ke Heavenly Secret setelah dia menghabiskan makanan ini. Dan di sini untuk Nona Xian dia pun berpikir apakah Lee Seok-gi memang akan pergi ke tempat itu juga. Tapi untuk Lee Seok-gi dia pun mengatakan tidak perlu pergi ke tempat itu. Benarkah? Lantas dia muji aku karena apa? Ujar dari gadis ini yang bingung tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh Lee Seok-gi. Tapi ya sudahlah, biarkan aja, makan dulu aja dah. Ujar dari gadis ini yang sebenarnya dia juga nggak tahu tentang apa sih yang dimaksud oleh Lee Seok-gi. Ternyata tidak ada hubungannya dengan Heavenly Secret. Jadi dia bingung dong. Tapi untuk Lee Seok-gi, dia nggak mau pergi menuju Heavenly Secret karena memang saat ini dia tidak dapat bertindak gegabah. Ujar dari Lee Seok-gi karena dia takut jika dia salah langkah tentunya itu akan sangat berbahaya. Maka itulah kini tujuan mereka selanjutnya adalah pergi menuju sekte di mana tempat gadis-gadis ini tinggal. Tapi sebelum mereka pergi ke tempat itu tentunya mereka menuju sebuah kota terdekat dulu untuk membeli perbekalan. Dan apa yang akan mereka beli di kota yang terdekat kita bahas di part lanjutannya aja ya. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.